Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di video sebelumnya saya membuat video tentang penyerapan unsur hara melalui akar tanaman. Namun unsur hara diserap oleh tumbuhan atau tanaman tidak hanya melalui akar tanaman saja teman-teman, melainkan penyerapan unsur hara melalui daun juga terjadi pada tanaman. Menurut Salisbury dan Roos, pada tahun 1995, proses penyerapan unsur hara melalui daun terjadi karena adanya proses difusi dan osmosis melalui stomata, sehingga mekanismenya berhubungan langsung dengan membuka dan menutupnya stomata. Sebelum kita melanjutkan, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan difusi dan yang dimaksud dengan osmosis. Difusi ialah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi pada dua larutan ini disebut sebagai gradien konsentrasi. Difusi akan selalu dan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata. Sementara yang dimaksud dengan osmosis ialah perpindahan molekul pelarut seperti air melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari konsentrasi pelarut yang rendah ke konsentrasi pelarut yang tinggi. Ada banyak faktor yang menyebabkan membuka dan menutupnya stomata. Selain disebabkan oleh aktivitas sel penjaga, juga disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Penyerapan air oleh sel penjaga disebabkan oleh perbedaan potensial osmotik antara sel penjaga dan sel-sel di sekitarnya. Jika potensial osmotik protoplas sel penjaga lebih negatif daripada sel di sekitarnya, maka air akan bergerak masuk ke dalam sel penjaga secara osmosis, sehingga mengakibatkan naiknya tekanan sel dan menyebabkan sel mengembung. Unsur hara dalam bentuk ion-ion yang berada pada permukaan daun akan bergerak masuk secara difusi dan osmosis ke dalam sel setelah stomata membuka. Masuknya ion-ion tersebut ke dalam sel tanaman terjadi secara bertahap. Mula-mula molekul dan ion-ion zat terlarut menembus lapisan yang menyelubungi permukaan dinding sel sebelah luar dengan proses difusi menuju dinding sel yang dilapisi oleh membran plasma yang bersifat impermeabel terhadap ion-ion. Setelah melalui membran plasma, molekul dan ion-ion tersebut mengalami beberapa kemungkinan, yaitu diubah ke dalam bentuk lain, atau mengalami pengangkutan ke sel lain, atau diangkut oleh tenoplas menuju vakuola atau organel-organel lain dalam sitoplasma, antara lain mitokondria,
di mana terjadi proses respirasi sehingga dapat berperan dalam pertumbuhan tanaman. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk share video ini agar lebih banyak orang yang mengetahuinya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.